Oke, jadi sekarang kita akan bahas mengenai medan skalar kompleks. Nah, di video-video sebelumnya kita membahas mengenai medan skalar yang merupakan solusi dari persamaan Klein-Gordon namun tidak kompleks gitu ya, jadi alias real. Nah, sekarang kita akan membahas untuk medan skalar yang kompleks. Nah, jadi misalkan solusi dari persamaan Klein-Gordon itu adalah berupa operator medan yang tidak komut, yang memenuhi persamaan parsial mu plus m kuadrat v sama dengan 0 dan parsial mu plus m kuadrat v Degger sama dengan 0. Dimana v Degger itu tidak sama dengan v gitu ya, karena ya dia kompleks. Nah, operator medan yang bersifat kompleks dapat dipisahkan untuk suku real dan suku imajiner. Dimana kita bisa tuliskan Vx itu sama dengan 1/2, itu adalah faktor normalisasinya, V1x plus I V2x. Dan juga V Degger x itu sama dengan 1/2 V1x minus I V2x. Nah, di mana V1 dan V2 itu adalah medan skala real yang bersifat Hermitian, yang mana keduanya itu berbeda. Nah, jadi medan V1 dan V2 itu dapat dituliskan dalam suku V dan V Degger. Jadi V1x itu sama dengan 1/2 Vx plus V Degger x. Ya, ini seperti kita memisahkan suku real dan suku imajinernya ketika bekerja pada bilangan kompleks gitu ya. Maka V2x itu sama dengan minus I/2 Vx plus minus V Degger x. Nah, kombinasi linear dari solusi persamaan Klein-Gordon itu juga merupakan solusi dari persamaan Klein-Gordon. Nah, karena kedua persamaan ini adalah solusi persamaan Klein-Gordon yang sama gitu ya, untuk masa yang sama. Jadi ini dan ini itu adalah solusi persamaan Klein-Gordon, otomatis ini dan ini juga solusi dari persamaan Klein-Gordon. Nah, jadi kita bisa teruskan persamaan Klein-Gordon untuk V1 dan V2. Nah, teori medan Klein-Gordon mendeskripsikan dua derajat kebebasan dari medan yang tak berkaitan satu sama lain. Nah, dua derajat kebebasan ini dapat dibentuk dalam suku V1 dan V2 atau dalam suku V dan V Degger. Nah, sekarang kita misalkan rapat Lagrangian Klein-Gordon kompleks yang dapat diambil dalam bentuk L itu sama dengan setengah parsial mu V1 parsial mu V1 minus m kuadrat per 2 V1 kuadrat ditambah setengah parsial mu V2 parsial mu V2 minus m kuadrat V2 kuadrat. Nah, ini generalisasi ya dari medan skalar kompleks sebelumnya. Namun di sini ada dua suku yaitu V1 dan V2. Artinya ya kita tinggal jumlahkan saja. Ini atau kita bisa kumpulkan gitu ya, dan kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Atau kalau kita nyatakan dalam V Degger dan V, kita akan memiliki bentuk parsial mu V Degger parsial mu V minus m kuadrat V Degger V. Nah, karena kedua medan menunjukkan derajat kebebasan yang berbeda, maka kedua medan akan komut. Nah, karena kedua medan komut, maka rapat Lagrangiannya itu akan Hermitian gitu ya. Ini seperti ketika kita membahas komutasi antara dua partikel yang berbeda. Jadi komutasi antara dua partikel yang berbeda itu dia pasti akan komut dong gitu ya. Nah, ini juga sama, kalau dua komutasi antara derajat kebebasan yang berbeda maka ya dia pasti akan komut. Nah, karena komut maka rapat Lagrangian itu bersifat Hermitian, yaitu L Degger sama dengan L. Nah, sekarang untuk melakukan kuantisasi dari medannya ada dua cara yang dapat digunakan, yaitu yang menggunakan variabel V1 dan V2 atau dengan variabel V dan V Degger. Nah, apabila digunakan V1 dan V2, maka momentum konjugat dari operator medannya itu adalah PI fungsi X itu sama dengan parsial L parsial V dot IX. Dan ini tidak lain sama dengan V dot IX, di mana I-nya itu sama dengan 1 atau 2. Nah, relasi komutasi untuk operator medan V1 dan Vj dapat diperumum dari perumusan relasi komutasi untuk satu medan skalar, yaitu Vix Vjy pada waktu yang sama itu sama dengan 0, Pix Pjy pada waktu yang sama itu sama dengan 0, dan Vix Pjy pada waktu yang sama itu sama dengan I delta Ij delta pangkat 3 X minus Y. Jadi delta yang pertama yang di depan itu adalah fungsi delta Kronecker gitu ya. Jadi kalau
ini sama, maka ya dia nggak komut. Kalau ini berbeda jelas komut. Ya, ini seperti komutasi dua partikel yang berbeda gitu ya, pasti komut. Nah, rapat Hamiltonian dari medannya dapat dicari melalui transformasi Legendre, yaitu H sama dengan jumlahan dari I sama dengan 1 sampai 2 PI V dot I minus L. Nah, ini kita bisa substitusikan seperti ini. Nah, atau kita bisa jabarkan dan kita bisa dapatkan untuk seperti ini. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa rapat Hamiltonian dari medan skalar kompleks itu adalah jumlah dari dua rapat Hamiltonian medan skalar real yang saling bebas. Nah, Hamiltonian medannya itu H sama dengan integral dari rapat Hamiltoniannya. Nah, tadi kan kita gunakan variabel V1 dan V2. Nah, selanjutnya kalau kita gunakan variabel V dan V Degen, momentum konjugatnya yaitu P X itu sama dengan parsial L parsial V dot Degen. Itu tidak lain adalah V dot X. Nah, ini kita bisa jabarkan dalam V1 dan V2 seperti ini, atau dalam notasi P1 dan P2 seperti ini. Nah, P dagger X itu sama dengan parsial L parsial V dot X, dan ini sama dengan V dot dagger gitu ya. Nah, ini kita juga bisa nyatakan dalam V1 dan V2 atau P1 dan P2. Nah, aturan komutasi pada waktu yang sama itu adalah Px Vy pada X0 sama dengan Y0 itu sama dengan setengah, ya karena faktor normalisasinya kan seperangkat 2 tuh, kemudian dikuadratkan kan, dikalikan dengan dirinya sendiri menjadi setengah V1x plus I V2 dengan V1x plus I V2y. Oh, ini harusnya waktu keliru ya dia. Ini ya. Nah, dari sifat komutasi bahwa komutasi antara A plus B dengan C plus D itu sama dengan A plus C ditambah A plus A, D, komutasi A dengan C ditambah komutasi dengan A dengan D ditambah komutasi B dengan C ditambah komutasi B dengan D. Nah, dengan demikian kalau kita lihat nih komutasi antara A dengan C, berarti V1x dengan V1y itu kan 0. V1x dengan V2y ini juga 0 kan. Kemudian V2x dengan V1y itu 0 juga. V2x dengan V2y itu 0 juga. Sehingga hasil komutasinya antara Vx Vy itu sama dengan 0. Nah, dengan cara yang sama kita bisa dapatkan komutasi antara Vx dengan V dagger y itu juga sama dengan 0. Komutasi antara V dagger x dengan V dagger y itu juga sama dengan 0. Nah, ini juga berlaku untuk Px dan Py. Nah, Px dan Py itu ternyata komutasinya itu sama dengan Px P dagger y sama dengan P dagger x P dagger y, dan itu nilainya sama dengan 0. Nah, selanjutnya komutasi antara Vx dengan P dagger y pada x0 sama dengan y0 itu sama dengan setengah komutasi V1x ditambah I V2x dengan P1y minus I P2y pada X0 sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa menggunakan perumusan seperti ini. Yang angka 0 itu cuma suku V1x dengan P1y dan juga V2x dengan V2y, karena untuk partikel yang berbeda itu nilainya kan 0 gitu ya, dia komut. Nah, dengan demikian kita bisa tuliskan bahwa ternyata hasilnya itu adalah I delta X minus Y. Kalau ini kan I delta X minus Y, ini I delta X minus Y, berarti kan dijumlahkan menjadi 2 kemudian dikalikan setengah. Nah, dengan cara yang sama kita bisa menunjukkan bahwa komutasi antara V dagger dengan Py itu sama dengan I delta X minus Y. Nah, sekarang kita tinjau rapat Hamiltonian dari medan skalar kompleks, yaitu H sama dengan P V dot dagger ditambah P dagger V dot minus L. Nah, ini kita bisa jabarkan dan kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Nah, Hamiltonian dari medannya itu adalah integral dari rapat Hamiltoniannya seperti ini. Nah, karena rapat Hamiltoniannya Hermitian, otomatis Hamiltoniannya juga Hermitian. Nah, terlihat bahwa Hamiltonian itu tetap bernilai Hermitian meskipun
operator medannya itu nggak Hermitian gitu ya, V-Dagger-nya itu nggak sama dengan V-Dagger, namun H-Dagger-nya itu sama dengan H. Ya jelas ya, karena operator Hermitian itu menunjukkan nilai eigen yang real gitu. Jadi energinya itu pasti real, nggak mungkin energinya itu bernilai kompleks ataupun imajiner gitu ya.